Pembahasan pertama yaitu pengertian penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. 1. Pengertian PAN. Penilaian acuan normatif atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok, nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk dalam kelompok itu. Yang dimaksud dengan norma dalam hal ini adalah kapasitas atau prestasi kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah semua siswa mengikuti tes tersebut. Jadi pengertian kelompok yang dimaksud dapat berarti sejumlah siswa dalam suatu kelas, sekolah, rayon, dan provinsi atau wilayah. Penilaian acuan normatif merupakan pendekatan klasik karena ketampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa yang lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Selanjutnya yaitu 2. Pengertian PAP atau penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan disebut juga merupakan pengukuran lain dengan menggunakan acuan beda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan siswa dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan pengukuran acuan normatif dan acuan patokan. Yang pertama, perbedaan dan persamaannya itu pertama, kedua pengukuran acuan normatif dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagaimana menentukan fokus item yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur mempresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang keempat, kedua pengukuran memerlukan persyaratan pokok yaitu validitas dan reliabilitas. Yang kelima, kedua pengukuran tersebut sama manfaatnya yaitu alat pengumpul data siswa yang dievaluasi. Selanjutnya yang keempat, penggunaan penilaian PAP dan penilaian PAN. Dengan menggunakan non-reference evaluation atau penilaian PAN, dapat dilihat kedudukan seseorang siswa dibandingkan dengan kawan-kawannya sekelompok. Hal ini berarti bahwa tolak ukur atau standar bersifat relatif, dalam artian akan tergantung kepada kemampuan kelompok yang bersangkutan. Misal, seorang siswa memperoleh nilai mentah sebanyak 50 dari 100 butir soal, mungkin dapat memperoleh nilai 9 dalam skala 1-10. Bila kawan-kawan sekelompoknya memperoleh skor yang jauh di bawah skornya, sebaliknya, seorang siswa dari sekolah atau kelas lain dengan tes yang sama memperoleh skor mentah 70. Mungkin hanya memperoleh nilai 5 dalam skala 1-10. Jika rata-rata kelompoknya jauh berada di atas skor yang diperolehnya, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa PAN kurang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan. Maksudnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi ajar yang sudah diberikan. Kurang dapat menggambarkan sejauh mana para siswa telah mencapai sasaran belajar yang diharapkan. Di dalam pendekatan penilaian PAP atau Criterion Reference Evaluation, kriteria atau standarnya bersifat mutlak, dalam arti tidak akan dipengaruhi oleh kemampuan kelompok.
Dengan demikian, nilai yang diberikan berdasarkan pendekatan ini lebih menggambarkan tingkat pencapaian siswa terhadap sasaran belajar atau tujuan pengajar yang telah ditetapkan. Mengapa PAP dipakai sebagai yang lebih tepat digunakan untuk menentukan nilai akhir? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan, yaitu yang pertama, dengan PAP itu dapat diketahui hasil belajar yang sebenarnya oleh karena normanya adalah norma ideal. Yang kedua, dengan PAP itu tidak diperlukan perhitungan-perhitungan statistik sehingga memudahkan pengajar atau guru-guru yang tidak menguasai metode-metode statistik. Dan yang terakhir, dengan PAP hanya ada satu makna bagi satu nilai yang sama oleh karena normanya tidak bersifat nisbi. Apabila berdasarkan acuan patokan dapat digunakan apabila dasar pemikiran yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan adalah asumsi pedagogik. Asumsi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keragaman kemampuan peserta didik hendaknya dapat dikurangi. Selanjutnya yang kelima, kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan PAP dan penilaian acuan norma atau PAN. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki PAN, diantaranya yang pertama, kebiasaan penggunaan penilaian berdasar referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Yang kedua, bermanfaat untuk membandingkan siswa atau mahasiswa lintas mata pelajaran atau kuliah dan memberikan hadiah. Yang ketiga, mendukung ide tradisional, kekukuhan akademis dan menggunakan standar. Kekurangan penilaian acuan norma PAN. Sedikit menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa atau mahasiswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak dapat diandalkan. Siswa atau mahasiswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus pada tahun berikutnya. Yang ketiga, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa atau mahasiswa. Kelebihan penilaian acuan PAP. Yang pertama, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. Yang kedua, lebih banyak partisipasi dan motivasi atau mahasiswa serta fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, cocok digunakan untuk mendiagnosa kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan penilaian acuan patokan PAP. Yang pertama, relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang ketiga, tidak mudah bagi akademis untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Penilaian acuan norma atau PAN, yaitu penilaian acuan norma PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Jadi dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai pengacu pada peroleh skor pada kelompok itu. Yaitu skala penilaian, yaitu skala adalah alat untuk mengukur nilai sikap, minat, perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk rentang nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penilaian acuan norma merupakan suatu norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas penilaian acuan norma ini mencerminkan status individu di dalam kelompok. Yang dimaksud dengan norma yaitu dalam hal ini adalah kepastian atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan prestasi kelompok ialah kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Jadi pengertian kelompok yang dimaksud dapat berarti sejumlah siswa dalam suatu kelas sekolah, rayon, dan provinsi atau wilayah.